Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 4A, program studi S1 Farmasi dari Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa alat-alat laboratorium mikrobiologi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwan Sumaranika dengan NIM akhir 0016. Perkenalkan, nama saya Niputu Saras Jessica Dewi dengan NIM akhir 0017. Perkenalkan, saya Putri Yunika Pandia Manikmas dengan NIM akhir 0018. Perkenalkan, saya Nikade Aprilianda Widiantari dengan NIM akhir 0019. Perkenalkan, saya Nima Dewa Ini Hamasti Dewi, NIM terakhir 0020. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung simak video berikut ini. Mikroskop. Mikroskop adalah suatu alat yang berada di dalam laboratorium yang memberikan bayangan dari benda yang diperbesar hingga ukuran tertentu, hingga dapat dilihat dengan mata. Mikroskop cahaya memiliki 3 dimensi lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Lensa okuler pada mikroskop bias membentuk bayangan tunggal atau ganda. Selanjutnya ada autoclave. Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi bahan, alat, instrumen, atau media dengan metode penguapan suhu bertekanan tinggi yang dilengkapi pengatur suhu dan waktu yang dapat disesuaikan untuk mendapatkan hasil atau tujuan tertentu. Selanjutnya ada oven. Oven adalah alat pemanas yang dapat digunakan untuk sterilisasi peralatan secara kering. Oven dapat mensterilkan barang-barang dengan memanfaatkan aliran udara panas. Temperatur yang diizinkan untuk melakukan sterilisasi pada oven berkisar antara 160 sampai 170 derajat Celcius. Cara penggunaan: hubungkan oven dengan sumber listrik yang ada di laboratorium. Setelah terhubung dengan sempurna, tekan tombol on yang ada di oven. Tunggu beberapa saat hingga display pada oven dapat menyala. Kemudian sesuaikan suhu yang harus digunakan dengan memilih pada tombol temperatur. Sesuaikan timer oven sesuai keperluan. Tunggu sebentar hingga suhu di dalam oven sudah mencapai angka yang diinginkan. Kemudian masukkan alat atau sampel yang akan di oven. Tunggu sampai proses pengopenan selesai sesuai timer yang telah ditentukan. Selanjutnya, ambil alat yang telah di-open dengan maksimal dan matikan oven dengan menekan tombol off, lalu tunggu beberapa saat hingga display mati. Selanjutnya ada inkubator. Inkubator adalah peralatan laboratorium penting yang diperlukan untuk membudidayakan mikroorganisme dalam kondisi buatan. Fungsi inkubator sangat penting untuk banyak pekerjaan eksperimental dalam biologi sel, mikrobiologi, dan biologi molekuler. Selanjutnya ada koloni counter. Koloni counter adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan Petri. Cara penggunaannya: hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga. Selanjutnya, nyalakan alat dengan menekan tombol on. Reset jumlah perhitungan hingga menunjuk angka 0. Lalu, letakkan cawan Petri yang berisi koloni bakteri yang akan dihitung di atas meja yang dilengkapi dengan skala. Lalu, tandai koloni dengan mengarahkan pulpen ke meja skala. Selanjutnya, hitung koloni bakteri yang terpisah. Lalu, lihat koloni dengan bantuan kaca pembesar dan matikan alat dengan menekan tombol off. Nah, selanjutnya ada lemari pendingin. Secara kasat mata, lemari pendingin pada laboratorium tidak jauh beda dengan lemari pendingin yang umumnya ada di rumah tangga. Biasanya beda pada ukurannya saja, dan selain itu perbedaan lainnya itu dalam segi penyimpanan. Selanjutnya ada hot plate magnetic stirrer. Itu adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk memanaskan dan mengaduk larutan satu dengan larutan lainnya, yang bertujuan untuk membuat satu larutan itu terbentuk homogen dengan bantuan pengaduk batang magnet atau stir bar.
Dengan menggunakan hot plate magnetic stirrer, pencampuran dapat dilakukan dengan menghemat waktu, tenaga, dan gliserol yang dihasilkan akan lebih banyak karena minyak dan katalis akan lebih homogen. Selanjutnya ada cawan Petri. Cawan Petri merupakan wadah yang berfungsi untuk kegiatan isolasi, pemurnian, dan membiakkan atau kultivasi mikroorganisme. Cawan Petri terdiri dari berbagai ukuran diameter. Cawan dengan diameter 15 cm dapat menampung media sebanyak 15-20 ml, sedangkan cawan berdiameter 9 cm dapat diisi media sebanyak 10 ml. Nah, selanjutnya ada Dix antibiotik atau antibiotik sound reader. Merupakan suatu alat laboratorium yang fungsinya untuk mengukur diameter zona hambat dan bisa juga untuk menghitung bakteri yang terkandung dalam suatu antibiotik tersebut. Selanjutnya ada mikropipet. Mikropipet adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Mikropipet sebenarnya mempunyai fungsi seperti pipet volume biasanya, tetapi jika pipet yang biasa itu untuk memindahkan cairan atau larutan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jumlah yang kecil, yang terkecilnya itu 1 ml. Untuk mikropipet biasanya digunakan untuk volume di bawah 1 ml. Untuk ukurannya sendiri bervariasi antara dari 5 mikroliter sampai dengan 1 ml. Ditinjau dari segi akurasinya, tentu saja pipet mikropipet ini juga lebih bagus daripada pipet biasa, dilihat dari tingkat akuratnya. Baik, selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer atau yang biasa disebut dengan labu Erlenmeyer merupakan salah satu gelas laboratorium yang digunakan untuk menampung bahan uji atau sampel cair, di mana dapat juga dilakukan menjadi tempat atau wadah titrasi, kemudian dapat digunakan sebagai kultivasi mikroba dalam kultur cair, serta dapat digunakan untuk mencampur bahan, sebagai tempat untuk mencampur bahan. Kemudian, Erlenmeyer memiliki beberapa ukuran, mulai dari 25 ml hingga 2000 ml. Dan bentuk dari Erlenmeyer ini pada ujung kepala gelasnya berukuran lebih kecil daripada bawahnya. Kemudian, ada pipet tetes. Pipet tetes merupakan salah satu jenis pipet yang terdapat di laboratorium yang berfungsi untuk memindahkan suatu cairan atau larutan uji dalam jumlah yang sedikit, di mana pipet tetes memiliki bentuk yang meruncing serta pada pangkalnya terdapat karet, di mana biasanya pipet tetes ini terbuat dari plastik atau kaca. Kemudian ada pipet ukur. Pipet ukur merupakan salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk mengambil serta memindahkan cairan ataupun larutan uji dalam ukuran tertentu. Pipet ukur memiliki ukuran mulai dari 1 ml hingga 50 ml. Pipet ukur memiliki bentuk yang panjang dan lurus serta ujung yang meruncing, serta pada bagian sisi sampingnya terdapat angka-angka untuk mengukur volume cairan yang masuk ke dalam tabungnya. Baik, selanjutnya ada pipet volume. Pipet volume merupakan salah satu alat ukur kuantitatif di laboratorium yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, di mana pipet volume memiliki fungsi untuk mengambil maupun memindahkan cairan atau larutan uji dalam proses pengujiannya. Pipet volume memiliki bentuk tabung memanjang dengan bagian dalamnya menggelembung. Kemudian, pipet volume terdapat dalam ukuran 1 hingga 100 ml. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi adalah salah satu peralatan gelas yang terdapat di laboratorium yang sekiranya memiliki ukuran sebesar jari manusia dewasa, dan biasanya tabung reaksi terbuat dari kaca maupun plastik dan memiliki alas yang berbentuk U, di mana tabung reaksi memiliki fungsi untuk menampung, mencampur, bahkan memanaskan sejumlah kecil bahan uji. Gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume suatu cairan. Sama seperti labu Erlenmeyer, gelas ukur memiliki beberapa pilihan berdasarkan ukuran volumenya. Apabila ingin mengukur volume suatu cairan menggunakan gelas ukur, sebaiknya dilihat melalui meniskus bawahnya atau meniskus cekungnya. Beaker glass. Beaker glass merupakan alat laboratorium yang memiliki banyak fungsi. Dalam laboratorium mikrobiologi, beaker glass ini digunakan untuk preparasi media-media dan juga untuk menampung aquadest. Tabung Durham.
Tabung Durham merupakan tabung yang memiliki bentuk seperti tabung reaksi, hanya saja ukurannya lebih kecil. Tabung Durham ini berfungsi untuk menampung hasil fermentasi suatu bakteri atau organisme yang berupa gas. Dalam penggunaannya, tabung Durham diletakkan secara terbalik dalam tabung reaksi yang ukurannya lebih besar. Kemudian tabung ini dimasukkan medium cair. Setelah disterilkan dan medium dingin, barulah dapat dilakukan inokulasi. Apabila bakteri yang dibiakkan mengandung atau menghasilkan gas, maka pada dasar tabung Durham akan terdapat gelembung-gelembung. Kawat ose. Bentuk kawat ose menyerupai batang pengaduk. Hanya saja ujungnya terdapat kawat, ada yang berbentuk loop dan juga ada yang berbentuk lurus. Kawat ose yang berbentuk loop digunakan untuk inokulasi pada medium cair. Sedangkan kawat ose yang berbentuk lurus digunakan untuk inokulasi pada medium agar dengan metode gores. Selain itu, kawat ose juga digunakan untuk memindahkan bakteri untuk dibiakkan pada medium yang baru. Kawat ose ini terbuat dari kawat nikrom dan atau platinum, sehingga apabila dipanaskan dapat berpijar. Batang L berfungsi dalam isolasi dan menghilangkan mikroba, yaitu untuk menyebarkan cairan di permukaan media supaya mikroba yang tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar rata. Selanjutnya pinset. Fungsi pinset digunakan untuk menjepit benda-benda yang berukuran kecil atau jaringan, atau bisa juga yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Selanjutnya, lamiran air flow berfungsi untuk bekerja secara aseptik karena lamiran air flow mempunyai pola peraturan dan penyaringan aliran udara sehingga menjadi steril. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih.